perkara-perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa Saudara Muhammad Mahfud Assalam. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 November 2022, untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelum demi kelancaran persidangan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang Pengadilan Umum Kelompok 2 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan atas nama terdakwa Muhammad Mahfud Assalam dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persilakan terdakwa dan penasehat hukumnya untuk masuk ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempat masing-masing. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Muhammad Mahfud Assalam, tempat tanggal lahir Tangerang 19 September 1995. Umur 27, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia. Agama Islam, tempat tinggal Bulak Kampung Duri. Pendidikan S1, pekerjaan sopir. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum dakwa melakukan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, Yang Mulia. Saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudara Rian Pratama. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa hukum dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada mau ditujukan? Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara siap membacakan dakwanya? Saudara terdakwa, apakah sudah siap menerima salinannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Baiklah, saya akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa Muhammad Mahfud Assalam. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 44 ayat 1 tentang KDRT dengan ancaman pidana 5 tahun penjara serta denda sebanyak 15 juta. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan ekspresi terhadap dakwa jaksa penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan ekspresi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Yang Mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan ekspresi, maka sidang kita lanjutkan dengan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Terdakwa pindah duduk di samping penasihat hukumnya.
Baiklah, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum? 1 orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi pertama atas nama Siti Sri Hardianti, yang dimana saksi merupakan saksi korban yang mulia. Saksi atas nama Siti Sri Hardianti dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberi keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, saya siap yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas. Nama Siti Sri Hardianti, tempat tanggal lahir Tangerang, 5 Maret 2004, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, agama Islam, alamat Papua Haji, pekerjaan ibu rumah tangga, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan dan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya berjanji yang mulia kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudari, ikuti kata-kata saya. Iya yang mulia. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dari dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan duduk. Iya yang mulia. Kepada rohani, silakan kembali ke tempatnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP? Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Baiklah, saya akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa Muhammad Mahfud Assalam. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 44 ayat 1 tentang KDRT dengan ancaman pidana 5 tahun penjara serta denda sebanyak 15 juta. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia, kami akan melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena emosinya terpancing atas kata-kata korban tersebut. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada JPU akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim. Baik, karena JPU tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang? Sudah siap yang mulia. Baik, demikian putusan Majelis Hakim diberitahukan kepada JPU dan penasihat hukum terdakwa. Apabila keberatan dengan keputusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak keputusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding?
Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan banding dan menerima putusan tersebut. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 44 ayat 1 dengan terdakwa Muhammad Mahfud Assalam dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Putusan nomor 44 ayat 1 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.